down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai broadcast domain. Kali ini kita akan belajar yang namanya VLAN atau Virtual Local Area Network. Sebelum kita bahas VLAN, saya akan memberitahu satu hal terlebih dahulu. Misalkan di sini sebuah ruangan lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Divisi-divisi tersebut nanti misal katakanlah yang bagian atas ini engineering, yang bagian tengah programming, dan yang bagian bawah marketing. Untuk engineering misal VLAN-nya itu 10, untuk programming 20, dan untuk marketing 30. Nah, masing-masing VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP. Misalnya untuk engineering, IP-nya itu ada 192.168.10.0/24. Untuk programming, IP-nya 192.168.20.0/24. Dan untuk marketing, 192.168.30.0/24. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, networknya berbeda semua. Ada yang 10, 20, dan juga 30. Nah, masing-masing PC tersebut nantinya akan terhubung pada switch. Nah, di sini misal untuk engineeringnya pengen bandwidthnya itu 10 MB, programming 20 MB karena butuh kecepatan yang lebih tinggi. Nah, untuk marketing karena untuk promosi maka 30 MB bandwidthnya. Dan disitulah VLAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Setelah semuanya nanti dikonfigurasi, lalu bisa dimanajemen VLAN tersebut. Jadi, fungsi pertama VLAN adalah memanajemen. Fungsi kedua yaitu memecah broadcast domain. Pada video sebelumnya kan kita sudah belajar broadcast domain, yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. Dan fungsi VLAN tersebut adalah memecah broadcast domainnya. Misal untuk yang engineering, misal di sini adalah PC 1, PC 2, dan PC 3. Misal PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2. Nah, dari PC 1 nantinya akan mengirimkan paket ke switch, maka switch nantinya akan dikirimkan ke PC 2 dan PC 3 untuk nge-broadcast. Tapi paket tersebut tidak akan dikirim ke programming karena di situ sudah beda domainnya. Kurang lebih seperti itu untuk fungsi VLAN. Nah, jadi secara fisikal switch itu atau secara realnya hanya satu, tapi aslinya adalah 3 secara logikanya. Misalnya di sini terhubung pada engineering, di sini terhubung ke programming, dan terhubung ke marketing. Begitulah fungsi VLAN, tapi secara fisikal ada 1 switch dan secara logikal ada 3 switch. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah bahas yang namanya VLAN, dan kali ini kita akan praktik VLAN. Oke, yang pertama kita buat topologinya terlebih dahulu. Lalu kita sambungkan dengan kabelnya. Nah, jika ingin cepat, teman-teman bisa klik CTRL dan klik pada kabelnya. Maka bisa cepat, tidak perlu bolak-balik seperti tadi. Oke, setelah itu di sini kita ganti nama terlebih dahulu agar lebih memudahkan. Setelah itu kita konfigurasi IP-nya. Misal di sebelah sini IP-nya itu 192.168.10.0/24. Lalu sebelah sini IP-nya itu 192.168.20.0/24. Oke, di sini saya akan memberi kotak untuk ini. Kalian bisa klik simbol kotak yang ini, kemudian kalian bisa pilih warnanya, tapi di sini saya akan memakai yang default saja. Nah,
teman-teman, untuk yang sebelah sini kita akan menggunakan VLAN 10. Sebenarnya untuk VLAN itu bebas, tidak harus 10, bisa juga 20, 30, atau 1, 2, dan 3. Namun, range VLAN tersebut dari 1 sampai 4096. Namun kali ini kita akan coba gunakan yang VLAN 10 saja. Langsung saja di sini kita akan menggunakan VLAN 10 dan di sini VLAN 20. Setelah itu kita coba konfigurasi PC-nya. Teman-teman tidak usah memasukkan gateway-nya ya, karena kali ini kita akan mencoba VLAN. Kalau kita masukkan gateway, itu artinya kita ada router ya teman-teman. Oke, setelah itu kita coba komunikasi dulu antar networknya atau antar VLAN-nya. Nah, di sini hasilnya itu successful ya teman-teman. Tapi antara PC 1 dan PC 4 itu tidak akan bisa komunikasi teman-teman, karena sudah beda network atau beda IP-nya. Agar bisa komunikasi, maka kita gunakan router agar PC tersebut bisa komunikasi. Langsung saja kita ke konfigurasinya. Kita ke switch, ke CLI, dan ke global configuration. Coba masuk ke interface-nya ya teman-teman. Ini dicek untuk PC 1 interface-nya itu FA01, PC 2 FA02, dan PC 3 FA03. Kemudian kita ketik interface FA01. Kita exit dulu ya teman-teman. Kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita buat VLAN 10, kemudian kita enter dan kita beri nama. Misalnya saja tadi itu programming. Nah, jika ingin melihat, kalian harus mengawali perintahnya dengan do. Namun jika di mode privilege, kalian tidak perlu menggunakan do. Kita coba do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat tadi kita sudah membuat VLAN 10 dengan nama programming. Nah, semua default ini akan masuk pada VLAN 1. Misalnya saja PC 1 akan mengirimkan paket ke PC 2, maka nantinya broadcastnya akan dikirimkan ke semuanya karena semua ini sudah masuk ke VLAN 1. Nah, kali ini kita akan config VLAN 10 dan 20. Nah, bisa dilihat ya di sini defaultnya masuk ke port-portnya VLAN 1. Tapi di VLAN 10 belum ada interface-nya sama sekali. Nantinya kita akan coba masukkan port berapa saja yang masuk di VLAN 10. Yang masuk di VLAN 10 itu yaitu interface FA01, 02, dan juga 03. Oke, langsung saja kita config. Kita ketikkan interface FA01. Kemudian kita ketik switch port mode access.
Kemudian kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Nah, artinya FA01 ini akan dimasukkan ke VLAN 10 programming. Kita coba lihat apakah interface FA01 itu sudah masuk ke VLAN 10. Kita ketik do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sendiri di sini FA01 sudah masuk ke VLAN 10. Oke, kita coba masuk ke interface yang kedua dan ketiganya. Kita ketik interface FA02, kemudian switch port, mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Kemudian kita exit, kita masuk lagi interface FA03, switch port, mode akses, switch port akses VLAN 10. Kemudian kita exit. Setelah itu coba kita lihat do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini interface FA01, 02 dan 03 sudah masuk ke VLAN 10. Oke, kita akan coba config lagi untuk yang VLAN 20. Kita coba ketik VLAN 20, kemudian namanya itu marketing, lalu exit. Lalu kita masukkan interface berapa saja yang masuk ke VLAN 20. Di sini yang masuk ke VLAN 20 yaitu FA04, FA05 dan FA06. Nah, jika interface-nya banyak, kita bisa langsung saja kita masuk di switch, kita ketikkan interface range FA04 sampai 06, switch port, mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Nah, artinya FA04 sampai 06 ini akan masuk ke VLAN 20. Kemudian kita exit, kita ketikkan do show VLAN brief. Dan bisa dilihat ya teman-teman, di VLAN 20 marketing FA04 sampai 06 sudah masuk di sana. Oke, semua ini sudah terhubung pada VLAN-nya masing-masing. Kita coba masuk ke simulation. Namun sebelum itu kita hapus dulu ARP-nya. Kita pergi ke switch, kemudian kita exit terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya kita ketikkan show make address table. Nah, bisa dilihat di sini sudah tidak ada ya. Kemudian kita delete terlebih dahulu. Kita coba untuk berkomunikasi dari PC 1 ke PC 2. Oh, ternyata di sini IC EMB ya teman-teman. Itu artinya sudah pernah berkomunikasi. Kita coba untuk hapus lagi.
Kita delete terlebih dahulu. Setelah itu kita pergi ke PC 1, kita ke command prompt, kita ketikkan arp-a. Nah, di sini sudah tidak ada. Kita cek juga pada PC 2, kita ketikkan arp-a. Di PC 2 juga tidak ada. Kemudian di PC 3 kita cek juga seperti tadi. Kita ketik arp-a. Nah, ternyata juga tidak ada. Kemudian kita cek juga pada switch-nya. Kita ketik show MAC address table. Ternyata di sininya masih ada ya teman-teman. Kita coba untuk menghapusnya, kita ketik clear MAC address table. Kita enter. Kemudian kita coba untuk melihat lagi, kita ketik show MAC address table. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, kita delete terlebih dahulu. Kita akan coba berkomunikasi ulang. Misalnya di sini PC 1 ingin berkomunikasi dengan PC 2. Nah, bisa dilihat di sini mengirimkan paket ARP. Kita next. Dari PC 1 akan mengirimkan ke switch, dan dari switch akan mengirimkan ke PC 2 dan juga PC 3, tapi tidak akan mengirimkan pada PC 4, 5, dan 6. Itulah fungsi VLAN untuk memecah broadcast domain. Pada PC 3 tidak diterima karena tujuannya sebenarnya yaitu PC 2. Dari PC 2 akan membalas ke switch, dan dari switch ke PC 1. Setelah kenalan atau berkomunikasi, di sini PC 1 akan mengirimkan paket ICMP atau ping ke PC 2. Dari PC 1 ke switch, kemudian switch ke PC 2, dan PC 2 membalas kembali karena sudah diterima paketnya, lalu selesai. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, begitulah fungsi VLAN, yaitu memudahkan memanajemen dan memecah broadcast domain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mencoba belajar VLAN, dan kali ini akan coba membuat dua ruangan. Misal di sini ruangan pertama atau ruangan 1, lalu kita akan buat lagi untuk ruangan kedua. Oke, kita masukkan switch dan PC-nya. Nah, untuk bisa langsung muncul banyak PC-nya dan tidak bolak-balik, kita bisa tekan CTRL lalu klik pada PC-nya dan lepas CTRL-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita tambahkan kabelnya, yaitu dengan klik CTRL kemudian klik pada kabelnya. Dan terakhir dari switch akan menyambung pada switch. Oke, kita akan coba buat segmennya. Misal di sini menggunakan VLAN 10 dan di sini VLAN 20. Nah, untuk IP address pada VLAN 10 dan 20 ini kita akan samakan saja dengan yang ini atau yang sebelumnya. Oke, sebelum konfigurasi IP-nya kita ubah namanya terlebih dahulu agar lebih memudahkan. Setelah itu kita coba konfigurasi IP-nya ya teman-teman.
kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman untuk topologi pada ruangan yang kedua. Nah, di video selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN-nya dan belajar yang namanya terang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membuat topologi ruangan kedua yang sama dengan ruangan pertama. Dan di video sebelumnya juga kita sudah membahas VLAN. Dan kali ini kita akan membahas terang. Atau tulisannya seperti ini ya teman-teman. Nah, fungsi terang tersebut adalah menghubungkan dari switch 1 ke switch 2 dan sebaliknya. Artinya, untuk VLAN berapa saja yang diizinkan untuk lewat di sini. Oke, kita coba config dulu pada VLAN-nya. Pada ruangan kedua, kita masuk ke switch, ke global configuration, dan buat nama VLAN-nya terlebih dahulu. Buat VLAN 10 dengan nama programming dan VLAN 20 dengan nama marketing. Nah, jika sudah, kita bisa ketik do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini sudah ada VLAN 10 dengan nama programming dan VLAN 20 dengan nama marketing. Oke, selanjutnya kita cek interface berapa saja yang ada di PC-PC ini. Itu interface FA01, 02, dan juga 03. Oke, selanjutnya kita ke switch lagi. Selanjutnya kita ketikkan interface range FA01 sampai 3. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Ini artinya nanti interface FA01 sampai 3 ini akan masuk pada VLAN 10 ya teman-teman. Dan kita ketik do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini interface FA01 sampai 3 sudah masuk pada VLAN 10. Kita lakukan hal yang sama pada VLAN 20-nya. Kita ketik interface range FA04 sampai 6. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, kemudian do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini interface-nya sudah masuk pada VLAN-nya masing-masing. Nah, di switch 1 atau di ruangan 1 ini, interface yang terhubung dengan switch di ruangan 2 adalah FA07. Kita coba buka switch yang pertama dan coba konfigurasi untuk terangnya agar VLAN-VLAN tersebut bisa saling berkomunikasi antara ruangan 1 dan ruangan kedua. Kita coba masuk ke global configuration. Di sini kita masuk pada interface FA07. Kemudian switch port mode terang. Nah, di sini nanti akan ada tulisan atau peringatan bahwa FA07 sudah masuk pada mode terang. Nah, cara melihat mode terangnya itu kita ketik do show interface terang. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, FA07 statusnya terang, yang artinya FA07 sudah masuk pada mode terang. Itu untuk switch di ruangan pertama. Nah, kita akan coba konfigurasi yang sama pada switch di ruangan yang kedua. Oke, kita mau ketik lagi interface FA07, switch port mode terang, kemudian kita cek do show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini FA07 di switch kedua atau di ruangan 2 ini sudah mode terang ya teman-teman.
kita akan coba berkomunikasi dari PC 1 ke PC 7 dan hasilnya successful. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman mengenai mode terang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.